Krisna Parada tentang kualitas video menggunakan KineMaster. Kenapa kok pecah? Karena kualitas video di aplikasi itu macam-macam. Selamat malam. Selamat pagi. Pagi. Kembali lagi bersama saya Wong Gandeng Santunyo. Oke. Hari sudah diawali dari pertanyaan Mbak Risna Parada tentang kualitas video menggunakan KineMaster. Kenapa kok pecah? Karena kualitas video di aplikasi itu macam-macam. Dari yang gratisan 1080, 720 sampai ke yang aplikasi berbayar 4K. Kalau nggak tahu kalau di KineMaster sudah sampai 4K belum? 4K, 2K. Kalau yang premium. Ada nggak teman-teman yang pakai KineMaster? Ada. Hadir. Nah, kalau saya pakai InShot 4K. Belum ada yang aplikasi sampai 5K. Kalau edit pakai komputer, kalau sumbernya sampai 5K, maka pakai software, maka yang keluar akan jumlah maksimal. Seperti ada yang pada devices atau kameranya. Bisa dimengerti nggak? Bisa. Jadi kalau kita mau ngedit pakai aplikasi, nah keluarnya, nah setahu saya itu paling tinggi baru 4K. Itu sebenarnya di KineMaster dan InShot ada. Aku nggak tahu kalau Power Director, kalau film Morago, kemudian aplikasi Capcut atau semuanya apakah sampai di kualitas yang 4K atau 2K, karena saya menggunakan InShot. Kalau yang KineMaster apa? Capcut ada 4K. Apa? Capcut ada 4K. Nah, Capcut juga sudah ada 4K. Ada. Kan keren. Jadi berbayar apa gratis? Gratis, tapi dia ada watermarknya. Oh, Di atas. 4K gratis, ada watermark. Ada ujung. Capcut ya. Bagus, berarti udah keren kalau sudah aplikasi, kalau sudah menggunakan 4K udah keren. Jadi seperti itu. VN juga. VN itu saya nyoba baru 1080. Karena VN masih belum ada yang berbayarnya. Masih gratis. Keren juga VN. Itu seputar kualitas video yang ada di aplikasi. Tapi kalau kita ngeditnya pakai laptop, nah kemudian kita download Adobe Premiere atau Premiere Pro apa semuanya, itu biasanya resolusi untuk videonya itu menyesuaikan dari kamera yang masuk. Jadi kan sekarang kualitas kamera bermacam-macam. Bahkan HP Samsung kualitasnya sudah 8K. GoPro 5,6K. Insta360 X1 II. Nah, ini 5,7K. Nah, jadi seperti itu, macam-macam sekarang kualitasnya, dan itu kalau dikeluarin pasti akan tidak dikurangi resolusinya. Jadi seperti itu. Terus kamera-kamera Sony, kamera semuanya rata-rata masih di seputaran 4K. Belum sampai yang baru 8K ya memang Samsung S21. Memang tajam dan jernih. Cuman FPS-nya, karena
teman-teman tahu nggak namanya FPS? Jadi kadang-kadang kamera itu ada tulisannya resolusi 4K strip FPS 30 atau tulisan 4K terus bawahnya ada 30, bawahnya ada 60. 30, 60 itu namanya FPS, from per second. Jadi fungsi dari FPS ini adalah kalau kita membuat slow motion dengan video tersebut, kalau FPS-nya rendah, misalnya 24 atau 25, normalnya, itu biasanya gambarnya bisa patah-patah. Jadi kalau teman-teman memperhatikan videonya teman-teman itu dipakai, kemudian diedit, slow motion, dia patah-patah, berarti FPS-nya rendah. Nah, kalau FPS yang tinggi, 60 atau sampai 120 FPS-nya, maka gambar itu akan smooth kalau diperlambat. Nah, itu fungsi dari resolusi dan frame per second. Jadi rata-rata di HP biasanya frame per second-nya rata-rata itu di sekitaran 30. Di HP ada yang sudah 60. Bahkan untuk HP yang terbaru itu bisa sampai 120. iPhone yang saya gunakan itu 120. Terus makanya kemarin keluar ya kamera DJI Osmo Action 2 itu FPS-nya 120. Tapi biasanya sekali lagi semakin tinggi FPS-nya, maka di kualitas HP kalau RAM-nya tidak memenuhi, kadang dia diupload agak sulit atau lama. Jadi kalau mau cepat berarti FPS-nya harus diturunin kalau untuk hanya kebutuhan tidak menggunakan slow motion. Kalau ada kebutuhan menggunakan slow motion kayak iklan atau apapun atau adventures dan kadang membutuhkan untuk di slow motion gambarnya. Nah, FPS itu penting untuk diperhatikan. Jadi seperti itu keterangan mengenai kualitas video dan frame per second atau disebut FPS. Sampai di sini ada yang bisa ditanyain lagi? Ada yang mau dibahas? Baru paham saiki. Harus paham. Ini guru-guru Mbok Diana. Boleh bertanya? Oh, boleh. Silakan. Boleh. Saya kan dulu pakai InShot. InShot itu ada green screen-nya nggak sih? Green screen. Uh-uh. Aku kok nggak ngelihat sih Mbak green screen. Iya, kan di KineMaster kan ada. Makanya dulu kan aku dulu juga pakai InShot. Semua lah aplikasi tak cobain. Tapi tak cari-cari InShot itu penyimpanannya itu cepet banget kan. Nggak kayak KineMaster. Nah, tapi kadang-kadang kita kan mau bikin kayak like subscribe-nya itu yang di tengah-tengah itu biar ada green screen-nya itu kan harusnya. Kunci chroma itu kan. Nah, tapi tak cari di InShot nggak dapet, nggak ada. Emang nggak ada, apa aku yang nggak dapet nemunya? Kalau InShot yang berbayar nih ya saya bacain ya menunya ya. Canvas, musik, stiker, text, filter, PIP. PIP itu kalau ada gambar kita tumpukin gambar di sebelahnya. Itu PIP. Jadi itu bisa. Kemudian prapotong, split, hapus, volume, kecepatan, menggantikan, duplikat, crop, putar, balik, beku, membalikkan pengaturan. Nah, aku belum beku itu yang di KineMaster nggak ada. Apa aku sih nggak iso? Beku ada Mbak di KineMaster. Ada, makanya teman-teman kalau biasanya bikin subscribe like, nah itu biasanya spesialisnya KineMaster. Jadi dalam edit sesuatu itu kita bisa paham orang ini pakai editannya seperti apa. Kalau sudah bisa kita mengetahui. Nah, kalau di InShot tadi itu yang saya sampaikan nggak ada di green screen-nya. Nggak ada green screen ya? Nggak ada green screen. KineMaster nanti sih bukunya kok nggak roh aku. Yang ngembek misret mah. Yang membekukan itu loh. Di InShot kan ada di beku. Ada buku, tapi namanya bukan beku. Dia apa sih kayak frame apa gitu kok. Ada. Nanti. Ayo engko bahasapno aku screenshoten.
Oke, nanti tak cari ya. Emang Jalin aja punya Oke, nomornya thank WhatsApp. you. Loh, Kirim. Duh Panas lah. bisa. Kita kan satu grup. Pakai grup-grup. Grup di luar sana banyak ya. Kita kan saudara. Loh, kita kan ada di backing. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain itu tadi kalau masalah green screen-nya di insert aku belum kuasai, tapi aku lihat kelihatannya nggak ada sih, karena kalau yang edit cek ding ding, kadang-kadang ada yang kayak gitu sih. Saya belum gunakan yang itu sih, nggak tahu kenapa nggak. Sandro, Gimana? aku ada pertanyaan. Oh boleh tanya. Pertanyaannya itu tentang short video itu loh. Apa sih yang video pendek itu? Nah, kan itu kan dia udah sediain lagunya kayak TikTok ya. Tahu. Tapi pas bikin monetasi ya, dia tuh ditolak. Katanya itu apa memiliki hak cipta. Terus apa gunanya dia kasih itu ya kalau nggak bisa dimonet? Nah, Apa maksudnya dia? udah pertanyaannya begitu. Jadi memang benar ada di dalam shotnya di YouTube itu memang lagu apakah kita pilih, apakah kita kosongin atau ABCD ya. Nah, itu kenapa shot itu diadakan di YouTube? Karena memang kepinginnya adalah jadi menyaingi atau mengkomparkan dengan TikTok. Nah, tapi kembali lagi karena itu memang lagu yang dibuat adalah lagu yang ke copyright, jadi automatically kan lagu-lagu yang kena copyright nggak akan bakal untuk bisa dimonet. Jadi kalau sampean bertanya kenapa harus dibikin, kenapa kalau nggak bisa monet dibikin itu, ya pertanyaannya harus dibalik. Kalau sampean ingin dimonet, ya jangan dikasih lagunya mereka. Paham nggak? Jadi berarti kalau udah ada klaim hak cipta itu walaupun cuma short video itu katanya kan short video kan nggak ada iklannya kan, emang benar nggak ada iklan. Tapi kalau seumpamanya dia di situnya tercantum tidak dapat dimonetasi berarti nggak ada nilai cuannya dong. kalau sampean melihat uangnya di YouTube, ya sekali lagi YouTube selalu menyampaikan bahwa jangan ada copyright. Kalau dia ngasih itu artinya hanya dibuat untuk menarik minat gitu. Kan tujuannya short itu adalah ketika dia ditonton habis, maka subscribernya kan otomatis gitu. Ada beberapa teman-teman yang tahu bahwa ketika shortnya naik sampai tinggi, nah, dilihat apakah ngefek terhadap subscribernya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau buat sampean menurut sampean enggak, ya jangan pakai, apalagi bisa jadi kalau sampean dampaknya adalah mau cari duit, ya udah lempeng-lempeng seperti video biasanya. Jadi dalam membuat sesuatu kita itu harus bisa memperhatikan kalau mana yang bisa mengandung uang dan bagaimana juga konten itu tidak ada uangnya, ibaratnya seperti itu, tidak ada iklannya. Kalau saya bikin shot kemarin, saya coba juga lagu yang saya ambil di tempat itu memang dolarnya langsung kecoret. Ya, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting ada jedak-jeduk-jeduk-jeduknya. Paling tidak untuk halamannya, itu oke. Tapi kalau memang kita mau bahwa nilai di shotnya itu ada uangnya juga, ya ikuti kriterianya YouTube gitu loh. Masukkan lagu-lagu yang notabene-nya yang atau tidak dimasukkan lagu atau omongan kan. Sekali lagi shot dibuat kan tidak hanya untuk supaya kembaran sama TikTok, tapi sebagai trailer pendek. Jadi ibaratnya kita bikin konten itu tidak hanya langsung bulat yang utuhnya, ada cuplikannya, itu bisa ditaruh di shotnya. Atau kalau bisa, kalau di YouTube di story-nya. Jadi cuplikan-cuplikan pendek itu tujuannya bahwa kalau orang-orang yang malas nonton yang panjang, tonton pendek-pendek aja di detik supaya memancing traffic untuk kita nonton di video aslinya. Pada prinsipnya kayak gitu. Jadi video-video pendek itu kan memang bukan untuk apa-apa, tapi gimana sih cerita sebenarnya? Nah, gitu. Hampir-hampir bisa dibilang trailer gitu. Kayak gimana sih asli benerannya? Makanya kan kata-katanya ada yang dibuat untuk agak penasaran. Cuman karena kita terkadang berorientasi ke TikTok ya kan.
TikTok mau lagu apa aja, kalau udah tinggi aku nggak ngerti. Tapi sampai detik ini saya belum tahu kalau TikToknya teman-teman itu sudah ada gajinya dan diambil. Yang ada gajinya, tapi gimana cara ngambilnya saya masih belum benar-benar memahami. Dan saya tidak. TikTok. Itu tuh dari saweran juga bisa dapet itu. Kan dikasih kayak love, kasih apa, es teh, itu kan dia berbayar itu. Ada 3.000, 4.000 itu dikumpulin kan. Nah udah gitu, ini temanku ya, soalnya punyaku sendiri kan, TikTok sini kan emang nggak bisa. TikTok sini kalau mau gajian itu pakai VPN. Adanya kan nggak bisa kalau langsung yang link itu. Nah, dari saweran kalau lagi live itu dapat. Udah gitu kalau view-nya itu banyak, sekian K gitu. Nah, itu ada nilai-nilai cuannya itu. Tapi nah, nanti di withdraw langsung ke akun bank. Bisa masuk rekening. Bisa, langsung akun rekening. Bagus lah. Yang penggiat TikTok. Silahkan. Murah loh. Itunya apa? Nominalnya 300.000 aja bisa diambil. Bagus dong. Saya sih enggak. belum kepikiran mau bikin TikToknya bagaimana, seperti apa konsepnya. Untuk info berarti seperti itu ya, Mbak. Jadi copyright dan semuanya di YouTube Short. Kalau AdSense Indonesia nggak memenuhi pedoman lagu, no copyright, duitnya ada. Terakumulasi nanti kalau short. Tapi kalau lagunya ditambahin sendiri yang ada di dalam, ya sudah. Nah, konsekuensinya adalah tidak ada nilai duitnya. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Ditanyakan, silakan. Liane gak takut itu sebenarnya sudah pinter apa bingung, yang mau ditanyakan apa atau apa? Sebenarnya pertanyaanku banyak Mas Sandro, tapi isi nama yang lain. Masa aku Iya, keluarin. Yang lainnya nggak nanya, ya sampean yang punya pertanyaan keluarin semuanya. Oke. Gini ya Mas Sandro, kan kita kan email itu kan ada lokasi-lokasinya. Ya. Kan di YouTube itu kan di dashboard itu kan ada lokasinya kita bikin Indonesia. Ya kan? Nah, ketika saya memakai email yang kan handphone saya beda-beda tuh. Tapi ini sekarang saya lagi pakai WiFi, jadi nggak bisa lihat handphone yang itu. Nah, jadi si akun yang ini, email yang HP ini, nah itu menggunakan email lokasinya Hong Kong. Nah, tapi yang akun yang aku pakai YouTube itu kan lokasinya Indonesia. Bisa apa? Kalau semuanya kita settingannya itu cuman ada di dashboard atau di settingan emailnya langsung, paham nggak pertanyaanku? Terus? Ada di settingannya langsung nggak? Soalnya kan kalau semuanya kita mau download aplikasi Hong Kong kan kalau pakai email Indonesia kan nggak bisa. Jadinya aku ada kesulitannya karena handphoneku yang aku sering pegang ya handphone ini, terus kita juga kan harus pakai laptop Homestep itu loh, kan aplikasi sini. Nah, jadi kalau seumpamanya kita gantinya itu jangan di dashboard itu kan, kalau semuanya ganti di dashboard kan berarti YouTube Hong Kong masuknya. Jadi sampean tahu ada setting yang di gerigi-gerigi di dashboard itu kan? Di situ. Nah, kalau itu sampean pindah di Indonesia ya nggak ada masalah. Terus sampean inginnya gimana? Itunya tetap Indonesia, terus Hongkongnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya emailnya itu bisa apa? Emailnya aja yang diganti. Kan itu kan buat YouTube yang email Indonesia itu. Nah, bisa nggak kalau seumpamanya di email yang kita pakai itu pakai apa lokasi Hong Kong? Sebenarnya mau kalau pertanyaan sampean mau Hong Kong dan Indonesia, Gmail-nya
itu settingnya semuanya kan di Google kan, di Google-nya kan. Jadi apa nggak, menurut saya sekali lagi ya, kalau sampean mau beli aplikasi yang Indonesia, waktu sampean bikin aplikasinya itu mau bikin Gmail-nya itu biasanya ada yang Indonesia, terus sekarang posisi di Hong Kong, itu tidak ada jadi problem sebenarnya. Yang menjadikan problem itu apa yang menjadikan problemnya sampean itu apa gitu. Yang menjadikan problemnya saldo Google Play aku nggak bisa dipakai. Nah, berarti kalau saldo Google Play tidak dipakai, otomatis itu sebenarnya bukan karena lokasinya gitu. Bukan pada lokasinya. Makanya besok kalau datang atau ketemu, kita coba. Berarti di setup pembayaran gitu. Di setup pembayarannya itu di Chrome sampean yang di setting, setup pembayaran. Sampean pilih Google Play. Jadi di situ kan ada kalau setting pembayaran di setting itu di Chrome, kemudian masuk ke setting. Nah, di situ ada pembayaran. Jadi biasanya ada di Gmail-nya sampean itu ada pembayaran. Kalau yang biasanya, nah pembayaran itu manage Google account. Jadi di situ ada privacy, ada personal info, ada data dan privasi, ada people and sharing. Nah, di situ itu yang bisa kita set untuk agar bisa kita bagaimana bisa membeli aplikasi kan kayak gitu. Metode pembayaran. Jadi biasanya di situ. Karena kan kalau kita mau beli aplikasi kan kita mesti punya Chrome. Nah, di Chrome itu kalau kita pakai Google Play ya tinggal diklik Google Play pembayarannya. Kan ada yang biasanya kalau yang di Hong Kong ini udah berafiliasi dengan apa namanya Alipay, kemudian Alipay Hong Kong, terus habis itu pembayarannya pakai apa, terus di situ juga biasanya ada menu Google Play. Jadi di situ baru bisa dipakai kalau sampean bisa klik. Jadi nah ini lokasi sharing not anyone. Kalau di Google ada lokasi sharing not anyone. Jadi sebenarnya kita nggak menunjukkan lokasi, kita bisa menonaktifkan Gmap-nya itu bisa di HP, tapi kalau Google-nya aku rasa sudah pasti di data gitu loh. Seperti itu. Nah, ini ada delete Google account. Jadi di data dan privacy security biasanya yang pembayaran dia. Yang pembayaran itu biasanya ada dan kita pilih kita metode pembayarannya apa. Aku di HP iPhone, di HP iPhone ini beda sama Android. Jadi kalau sampean mau butuh, kita belajar nanti, kita pegang HP ini sampean. Bagaimana agar supaya pembeliannya itu bisa dapat. Kemudian Zumi itu juga dia pernah beli Kinemaster-nya atau beli aplikasinya itu dibayarkan oleh Alfamart atau Indomaret. Berarti kan itu bisa. Ya, kalau sampean beli Google Play ini bisa, tapi saya bingungnya itu kok sekarang nggak bisa. Terus dia bilangnya katanya lokasi Anda tidak tersedia. Lokasi tidak tersedia. Sampean Google Play Hong Kong ya? Tidak tersedia di lokasi Anda katanya gitu. Google Play sampean Hong Kong ya? Google Play Google Play Indonesia. Aku ngisinya aja pakai Shopee. Aku kan pakai aplikasi Shopee Pay. Harusnya bisa itu. Harusnya bisa. Waktu itu juga bisa, tapi nggak tahu ada kesalahannya di mana dia. Nah, diupdate dulu berarti. Diupdate dulu. Mungkin. Diupdate dulu. Google Play-nya diupdate. Google Play-nya diupdate. Biasanya kalau HP-HP Android itu kan ada yang anak-anak disuruh ngupdate, tapi kadang-kadang mereka nggak merespon updatean. Jadi nggak diupdate. Kalau di iOS itu dia otomatis dia akan minta. Jadi pada diupdate dia minta, begitu ketemu WiFi langsung diupdate. Tapi kalau Android kadang-kadang teman-teman mengabaikan updatean. Jadi masih pakai versi yang lama, bisa jadi seperti itu. Itu perbedaan antara iOS dan Android. Punya sampean pastinya kan Android. Jadi punya aku lah nyentel WiFi langsung update sendiri-sendiri. Nah, makanya dicarikan untuk diupdate. Kalau enggak nanti persoalan yang ini kita pecahin.
Oke. Kita pecahin ketemu. Aku kadang kalau nyampein secara teori lebih bisa ketika aku pegang HP-nya. Kalau nyampein teori kadang-kadang tak omongin kayak gini, yang dikasih tahu piye iku kan bingung gitu. Tapi nek nutul iso dituduhno blek 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 blek. Seperti itu. Untuk Google Play supaya bisa membeli. Ini banyak juga terjadi teman-teman beberapa waktu itu beli Google Play-nya, tapi kenapa kok buat aplikasi nggak bisa digunakan untuk dibayarkan kan gitu. Nah, coba juga misalnya kan di sini ada Google Play yang kembali lagi yang kita beli di 7-Eleven itu kan juga ada. Itu ada juga yang beli di Hong Kong tapi kemudian dimasukin nggak bisa digunakan untuk membeli aplikasi. Ada juga kayak gitu. Atau diklik aja di aplikasinya yang mau kita beli, dia mau dibayarkan pakai apa. Biasanya kan dibalik kayak gitu. Nah, ketika dibeli pakai apa, dia kasih list. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Baru kita isi di mana ada Alipay atau apa dikonekkan. Jadi dia otomatis akan langsung menuju ke pembayarannya. Dari aplikasi tadi langsung connect ke pembayarannya. Nah, dilihat di pembayaran kita misalnya Alipay Hong Kong. Nah, ternyata kita di Alipay Hong Kong ada saldo, ya dia langsung pangkas. Biasanya seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau saya kebetulan kan pakai EOS. Kalau pakai EOS pakai apa namanya? Bayarnya langsung yang bisa potong di kalau Android kalau Google kan juga nyiapin yang warnanya biru Apple Store. Jadi bisa saya isikan di situ tiap bulan sama saya 200 GB. Jadi dia akan motong $23 tiap bulan. Makanya saya nggak perlu beli memori lagi. Saya cukup beli itu, saya isikan 200 GB, setiap bulan dia akan potong $23. Makanya sampai 850 video, HP saya masih oke. Pernah tak paksain sampai 1100 video ada di dalam HP saya. Nah, iPhone masih oke jalan. Nah, itu bedanya. Kalau pakai Android, ya sekali lagi, kalau pakai Android agak sedikit lebih jeli. Karena aku kadang, ya sesuai kadang yang dipelajari yang ini. Tapi kalau Android, aku wis lama meninggalkan Android. Nggak apa-apa, nanti ketemu, kita cek, utak-atik dulu bagaimana pembayarannya supaya deal. Ada lagi pertanyaan? Tanya lagi. Nah, kan udah tak suruh nyatetin. Keluarkan lagi pertanyaan. Lumayan ini, pertanyaan berat-berat ini. Berarti udah belajar ini. Perkaranya udah teknis. Halo? Enggak ada sing gelem tako. Tako melenceng oleh orang. Takut melenceng, tanya aja. Jadi di sini bebas bertanya, kecuali jangan curhat. Di-upgrade ya. Apa? TNG ku tuh ditolak. Enggak, alamat mungkin belum lengkap. Alamatnya udah sesuai dengan ini. Apa karena dulu aku daftar aku dulu perasaan nggak ini loh. Apa alamat yang dulu ya aku pakai ya? Nah dulu terus dikeluarin mungkin dia nggak sinkron. Ya nggak apa-apa, diingat-ingat aja, isi aja yang dulu. Kadang memang namanya apa TNG sekarang kan menggunakan enggak, si TNG kemarin kan menggunakan cara untuk agar supaya teman-teman mengupgrade sampai SVIP. Makanya dia ngasih tempat itu tujuannya supaya meriset atau mereview lagi data ulang. Dan untuk didaftarkan Mastercard. Mereka punya, karena nggak semuanya yang punya aplikasi TNG didaftarin Mastercard. Makanya dia gunakan pancingan tempat atau lokasi agar semuanya masuk. Ketika masuk, bisa didaftarkan. Jadi bisnis juga. Cuman saya garis bawahi bahwa kan kita download gratis. Menaikkan juga gratis. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi keberatan kan gitu aja sih. Kalau ataupun ibaratnya kita udah punya Mastercard, kemudian kita aplikasinya dihapus, nggak mau dipakai, yang penting kan Mastercard-nya udah ada. Jadi kita bisa ikut kegiatan. Kan memang syaratnya itu.
Seperti itu ceritanya. Kalau memang tidak menggunakan TNG. Aku udah lama nggak menggunakan TNG, udah 2 tahunan. Tapi saldonya itu ya nggak tahu ya, masih ada. Ya nggak ada masalah. Dan cuman nggak mau pakai TNG kan nggak apa-apa. Tapi kalau ikut acara besok itu diwajibkan ikut gitu. Diwajibkan ada aplikasi. Itu SVIP. Tapi aku belum SVIP. Ya usahakan nanti di SVIP kan semuanya. Didaftarkan, isi alamat lengkap, KTP belakang. Tidak menggunakan paspor. Nanti saya share lagi cara mengupgrade SVIP-nya. Itu kan dia suruh apa? Iniin Foto KTP. Foto KTP. Kan dia kan sistemnya sensor bukan di foto biasa. Kalau dia udah pas sensornya itu dia ngejepret sendiri kan. Nah, udah gitu sensor muka kita. Mukanya itu burem banget, jelek deh, nggak bisa ini, nggak bisa pakai efek. Ya udah. Ya berarti mukanya yang kok ketawa sih? Nggak bisa pakai efek, galau. Ya kan kurang cantik gitu kan, kalau yang suka-suka dandan itu. Nah, udah gitu punya aku alamatnya kan diisi, udah tak isi di blok berapa, lantai berapa gitu. Jalan apa, udah tak isi semua sesuai dengan kontrak kerja. Tapi ditolak. Tadi kan SS-nya udah tak kirimin. Nggak mungkin dulu dan sekarang ya kan, sekali lagi dulu dan sekarang aplikasi Samen masih terkonek, tapi terjadi perbedaan kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Nanti aku ngomong sama si adminnya yang di sana. Kenapa ini problemnya? Yang penting kan kita udah berusaha untuk menaikkan jadi 2 kali. Nyoba 2 kali. Ya, nggak masalah. Kalau yang lain-lainnya bisa, di tempat Samen nggak bisa kan berarti sebenarnya bukan aplikasinya yang bermasalah kan. Biasanya kan gitu aja sih. Paham nggak? Orang yang bermasalah. Aku nggak ngomong loh ya, yang dengan tidak sengaja, dengan tidak langsung minggu ngalor minggu gitu tuh akhirnya pangkah nabrak rono bedebah itu. Seperti itu. Oke. Kurang 1 menit, aku benar-benar mau beli nih, udah nggak cukup 45 menit kita buat belajar sih sebenarnya. Beli Zoom-nya. Makasih ilmunya Mas Andro. Oke. Yang lain pada diem semua. Nanti datang belum selesai. Yang lain nggak tahu, yang lain nyimak aja atau mungkin mbah. Oke, 1 menit tersisa, nanti kalau misalnya terputus, terima kasih di 45 menit sudah. Luar biasa, pokoknya terus. Thank you so much. Rahim. Siapkan pertanyaan, catatan dan semua. Kita bahas kalau berhubungan dengan teknis harus dipegang HP ya bisa kita ketemuan. Pokoknya nggak berhenti untuk berbagi. Kalau saya, kalau yang lain nggak tahu. Mudah-mudahan sama juga. Kurang 1 menit. Terima kasih buat teman-teman.